رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayah bunda, Anandaku sekalian, siswa-siswi SIT Bina Ilmi Palembang, serta saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Tentu pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu besar serta nikmat yang tak terhingga ya. Dan tentunya kita tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan. Kemudian salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marhaban ya Ramadan, alhamdulillah Anda sekalian dan ayah bunda, kita dipertemukan Allah SWT dengan bulan Ramadan. Ini merupakan sebuah nikmat yang besar, ya, kesempatan yang mulia yang Allah berikan kepada kita. Berbicara mengenai Ramadan, tentunya tak lepas dari Al-Quran ya, karena Ramadan merupakan Syahrul Quran ya, di antara nama lain dari bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, di mana Ramadan dinamakan dengan bulan Al-Quran. Dan tentang Al-Quran ini ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi kita melalui lisan beliau yang mulia. Dalam kitab sahihnya, Imam Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang sanadnya sampai kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah, yang mana artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus belajar Al-Quran, dan tidak cukup sampai dengan belajar, kita harus juga mengajarkannya kepada orang lain ya. Dan ini merupakan hadis yang sangat terkenal ya, sudah masyhur di antara kita, sudah populer. Khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah ya. Mari kita kupas sedikit hadis ini. Dan mengenai hadis ini, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan makna dari hadis di atas ya, bahwa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu mencakup dua hal. Yang pertama, mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Ini yang sedang kita pelajari di sekolah ya. Kita belajar huruf, kita belajar tanda baca, kita belajar panjang pendek, dengung ya. Jadi kita belajar membaca huruf-hurufnya sesuai dengan kaidah tajwid yang benar ya. Kemudian yang kedua, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Apa artinya? Artinya kita belajar tentang kandungan Al-Quran ya. Kita belajar tafsir dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran ya. Dan kita juga mentadaburinya. Setelah kita paham maknanya, kita renungkan, kita ambil hikmahnya. Ini yang dimaksud dengan mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya ya. Jadi setelah kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita lanjutkan ke yang kedua ini, yakni kita belajar maknanya, kita renungi maknanya, dan setelah kita paham, tentunya kita amalkan. Dan jangan lupa juga untuk kita ajarkan kepada orang lain, kepada kalau kita sebagai guru tentunya kepada anak didik kita sebagai orang tua tentunya kepada ananda-ananda kita sebagai kaum muslimin, kita ajarkan kepada kaum muslimin yang lain ya. Jadi belajar dan mengajarkan Al-Quran itu mencakup dua, tidak hanya membaca huruf dan ayat-ayatnya. Kemudian maka poin kedua inilah yang merupakan jenis mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya yang paling mulia. Jadi ini masih menurut Imam Ibnu Qayyim tadi ya, bahwasanya
poin yang kedua tadi, yakni mempelajari dan mengajarkan Al-Quran dari maknanya, ini yang lebih mulia atau ini yang paling mulia. Karena makna Al-Quran itulah yang menjadi tujuan yang dimaksud ya. Sedangkan lafaz Al-Quran adalah sarana untuk mencapai maknanya. Jadi kalau kandungan, tafsirnya, maknanya itu adalah tujuan kita belajar Al-Quran, adapun sarananya itu kita belajar cara membacanya, belajar mengenai makhrajnya, tajwidnya. Nah, ini merupakan sarana ya. Maka mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya, hakikatnya adalah mempelajari dan mengajarkan tujuan. Sedangkan mempelajari dan mengajarkan lafaz semata, hakikatnya adalah mempelajari dan mengajarkan sarana. Dan perbandingan di antara keduanya seperti perbandingan antara tujuan dan sarana ya. Jadi kedua-duanya sama-sama bagus, sama-sama penting, tapi yang lebih utama adalah kita mempelajari maknanya. Jadi setelah kita belajar Al-Quran dari bacaannya, kita harus lanjutkan ke mempelajari maknanya atau tafsirnya atau kandungan yang ada di dalam Al-Quran itu ya. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mencakup dua hal sekaligus, yaitu kita belajar lafaznya atau membacanya dan maknanya. Kemudian berarti keduanya sama-sama penting ya, sama-sama penting, sama-sama sangat kita butuhkan sebagai seorang hamba, seorang muslim ya, seorang yang beriman kepada Allah dan Al-Quran. Maka kita sangat penting, sangat harus belajar kedua-duanya. Kemudian yang kedua, perbandingan keduanya seperti perbandingan antara tujuan dan sarana. Berarti jenis yang satu lebih mulia dari yang lain. Dalam hal ini tadi belajar dan mengajarkan maknanya itu lebih mulia daripada kita belajar secara lafaznya ya. Kemudian yang ketiga, mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya tadi atau tafsirnya tadi itu lebih mulia dari mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya atau hanya mempelajari tajwidnya semata. Baik, ananda dan ayah bunda sekalian, jadi dari sini kita harus lebih semangat lagi untuk belajar Al-Quran. Kita harus lebih semangat lagi untuk belajar tafsir Al-Quran ya. Jadi setelah kita belajar Al-Quran, kita sudah bagus bacaannya, sudah hafal ayat-ayatnya, maka ayo kita lanjutkan untuk belajar tafsirnya, kita belajar kandungan maknanya, kita renungi, kita resapi ya. Kemudian tentunya kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar hidup kita menjadi lebih baik, lebih taat kepada Allah, menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah, dan tentunya nanti Allah akan berikan kita pahala yang besar, dan mudah-mudahan kita semua akan Allah masukkan ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini pelajaran singkat untuk kita semuanya mengenai tema kita hari ini, yakni keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kami tutup dengan lafal alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kami mengajak untuk bergabung menjadi keluarga besar Sekolah Islam Terpadu Bina Ilmi Palembang, sekolah para bintang yang cinta Al-Quran dan berakhlak mulia. Bina Ilmi, rumah kita. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, laita